413-629-824. Hai, perkenalkan nama aku Armelia Marsa Nabila, NIM 1904-136-29627. Nama saya Dafabiana Tauzla, NIM 1904-136-29791. Here you go. Next time, clean this up before it gets to me. I don't mind giving feedback, but I'm not your proofer. That's not mine. I didn't give you anything to look at. Oh, it's mine. Thanks. Oh, yes, of course. Guys, kalian tahu nggak sih kenapa masalah yang kayak begitu itu bisa terjadi? Itu bukannya permasalahan ketika penilaian kerja tidak dilakukan dengan baik dan tepat ya? Halah, penilaian kinerja? Apa sih itu emangnya? Itu loh Mel, ada kok di mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Tapi nggak tahu juga ya apa artinya. Hehehe. Paling kepo deh sama tujuannya. Maksudnya biar apa ya? Jadi, penilaian kinerja atau performance appraisal menurut Handoko merupakan cara pengukuran kontribusi dari individu dalam organisasi. Nilai penting dari penilaian kerja adalah menyangkut penentuan tingkat kontribusi individu atas kinerja yang diekspresikan dalam penyelesaian tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, untuk tujuannya sendiri itu, yang pertama yaitu memperoleh data yang sinkron dengan fakta dan sistematis dalam menentukan nilai suatu pekerjaan. Yang kedua, melakukan identifikasi kemampuan organisasi. Yang ketiga, melakukan analisa kemampuan karyawan secara individual. Yang keempat, menyusun sasaran pada masa yang akan datang. Yang kelima, melihat prestasi kinerja karyawan secara nyata. Yang keenam, memperoleh keadilan dalam sistem pemberian upah dan gaji yang diterapkan pada organisasi. Yang keenam, memperoleh data untuk penentuan struktur pemberian upah dan gaji yang sesuai dengan pemberlakuan secara umum. Yang ketujuh, membantu pihak manajemen dalam menjalankan pengukuran dan pengawasan yang lebih akurat atas biaya yang dipakai oleh perusahaan. Selanjutnya, memungkinkan manajemen menjalankan negosiasi secara rasional dan objektif dengan serikat pekerja ataupun dengan langsung kepada karyawan. Selanjutnya, merancang kerangka berpikir dan standar dalam menjalankan peninjauan yang dilakukan secara berkala pada sistem pemberian upah dan gaji. Selanjutnya, mengarahkan pihak manajemen supaya bersikap objektif dalam memperlakukan karyawan sesuai dengan prinsip organisasi. Selanjutnya, menjadi panduan organisasi dalam melakukan promosi, mutasi, memindahkan, dan peningkatan kualitas karyawan. Selanjutnya, memperjelas tugas utama, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab, serta juga satuan kerja pada organisasi. Hal ini apabila dijalankan sesuai dengan aturan dan berjalan baik, akan memberikan manfaat untuk organisasi, khususnya untuk menghindari overlapping pada pemberian tugas atau program atau kegiatan dalam organisasi. Selanjutnya, melakukan minimalisir karyawan pengaruh yang berakibat karyawan menjadi resign. Dengan adanya penilaian kinerja karyawan, maka karyawan akan merasa diperhatikan dan dihargai dalam setiap kinerjanya. Selanjutnya, melakukan penyelarasan penilaian kinerja dengan keberjalanan bisnis, menjadikan pergerakan dalam organisasi, khususnya organisasi nirlaba, selalu sesuai dengan tujuan usaha. Selanjutnya, melakukan identifikasi pelatihan apa yang dibutuhkan oleh karyawan. Ini kan yang sempat kita bahas minggu kemarin gak sih? Gimana kalau kita belajar bareng aja? Yuk sekalian biar kita tahu gitu. Ayo men. Kan tadi kita udah tahu nih arti sama tujuannya. Nah, apalagi ya kira-kira? Kriterianya enggak sih? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu lah. Coba Mel, cari di Google.
bentar, aku cari dulu di Google ya. Nah, ternyata cuman ada 3 macam kriteria nih yang sering digunakan dalam proses penilaian kinerja dan karyawan. Yaitu yang pertama ada hasil kerja individu. Nah, jika hasil kerja adalah aspek kerja yang sangat diutamakan pada jabatan tersebut, maka hasil kerja individu dapat dijadikan kriteria penilaian dari hasil kerja tersebut. Nah, yang kedua adalah perilaku. Pada banyak jabatan sulit untuk menentukan keluaran tertentu yang dapat dijadikan kriteria penilaian. Nah, sebab perilaku merupakan faktor penentu efektivitas kerja karyawan. Perilaku yang dinilai tidak selalu baik secara langsung berkaitan dengan produktivitas yang terpenting. Perilaku ini harus membantu efektivitas kerja organisasi. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah rate. Rate adalah karakteristik individu sering tampil dan menggambarkan tingkah laku individu. Nah, rate adalah kriteria penilaian yang paling lemah karena dari ketiga kriteria tersebut, rate adalah yang paling jauh dari performa individu yang sebenarnya. Sifat yang baik atau dapat diharapkan adalah kriteria yang terkait dengan performa kerja di dalam interaksi sosial. Jadi sifat ini itu tidak cenderung diperhatikan oleh orang lain, termasuk oleh atasan secara langsung. Nah, sedangkan menurut Jackson pada tahun 2006 ada 3 kriteria dalam penilaian kerja, yaitu yang pertama ada kriteria berdasarkan sifat, yaitu memuaskan diri pada karakteristik pribadi seseorang karyawan. Loyalitas, keandalan, kemampuan berkomunikasi dengan baik, dan keterampilan memimpin. Jenis kriteria ini memusatkan diri pada bagian seseorang, bukan apa yang dicapai atau apa yang tidak dicapai oleh seseorang tersebut di dalam pekerjaannya. Yang kedua adalah kinerja berdasarkan perilaku, yaitu terfokuskan pada bagaimana pekerjaan dilaksanakan. Nah, kriteria penting bagi pekerjaan yang membutuhkan hubungan antar personal. Dan untuk yang terakhir atau yang ketiga adalah kinerja berdasarkan hasil. Kriteria ini berfokus pada apa yang dicapai atau dihasilkan ketimbang bagaimana sesuatu itu dicapai atau dihasilkan oleh kinerja. Oh, jadi gitu, Mel. Ada jenis-jenisnya nggak? Ada dong, Dav. Jadi, menurut Mattis dan Jackson, berdasarkan orientasi waktu yang digunakan, penilaian kinerja itu dibagi menjadi 2, yaitu penilaian kinerja berorientasi masa lalu dan masa depan. Yang pertama, ada metode penilaian kinerja berorientasi masa lalu. Jadi, metode penilaian kinerja yang berorientasi masa lalu ini dilakukan berdasarkan masa lalu. Dengan mengevaluasi prestasi kinerja di masa lalu, karyawan dapat memperoleh umpan balik dari upaya-upaya mereka. Umpan balik ini selanjutnya bisa mengarah kepada perbaikan-perbaikan prestasi. Lalu, yang kedua, ada metode penilaian kinerja berorientasi masa depan. Jadi, metode penilaian kinerja berorientasi masa depan berfokus pada kinerja masa mendatang dengan mengevaluasi potensi karyawan atau menetapkan sasaran kinerja di masa mendatang secara bersama-sama antara pimpinan dengan karyawan. Selanjutnya, kita akan membahas teknik penilaian masa lalu. Yang pertama, ada skala peringkat atau rating scale. Jadi, penilaian prestasi di mana para penilai diharuskan melakukan suatu penilaian yang berhubungan dengan hasil kerja karyawan dalam skala-skala tertentu, mulai dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi. Lalu yang kedua, ada daftar pertanyaan. Metode ini menggunakan formulir isian yang menjelaskan beraneka macam tingkat perilaku bagi suatu pekerjaan tertentu. Penilai hanya perlu memilih pernyataan yang menggambarkan karakteristik dan hasil kerja karyawan. Lalu yang ketiga, ada metode dengan pilihan terarah.
Salah satu sasaran dasar pendekatan pilihan ini adalah untuk mengurangi dan menyingkirkan kemungkinan berat sebelah penilaian dengan memaksakan suatu pilihan antara pernyataan-pernyataan deskriptif yang kelihatannya memiliki nilai yang sama. Lalu yang keempat, ada metode peristiwa kritis. Metode ini merupakan pemilihan yang mendasarkan pada catatan yang dibuat penilai atas perilaku karyawan yang sangat kritis, seperti sangat baikkah atau sangat jelek dalam melakukan suatu pekerjaan. Selanjutnya, yang kelima, ada metode catatan prestasi. Metode ini berkaitan erat dengan metode peristiwa kritis, yaitu catatan penyempurnaan yang banyak digunakan oleh profesional. Lalu yang keenam, ada skala peringkat dikaitkan dengan tingkah laku. Metode ini merupakan suatu cara penilaian prestasi kerja karyawan untuk kurun waktu tertentu di masa lalu dengan mengaitkan skala peringkat prestasi kerja dengan perilaku tertentu. Lalu yang ketujuh, ada metode peninjauan lapangan. Penilaian turun ke lapangan bersama-sama dengan ahli dari SDM. Spesialis SDM mendapat informasi dari atasan langsung perihal prestasi karyawannya, lalu mengevaluasi berdasarkan informasi tersebut. Yang terakhir, kedelapan, ada tes dan observasi prestasi kerja. Berdasarkan pertimbangan dan keterbatasan, penilaian prestasi dapat didasarkan pada tes pengetahuan dan keterampilan berupa tertulis dan peragaan. Syaratnya, tes harus valid dan reliable. Selanjutnya, metode penilaian kinerja di masa depan nih. Yang pertama, ada penilaian diri sendiri atau self-appraisal. Penilaian diri sendiri adalah penilaian yang dilakukan oleh karyawan sendiri dengan harapan karyawan tersebut dapat lebih mengenal kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri sehingga mampu mengidentifikasi aspek-aspek perilaku kerja yang perlu diperbaiki pada masa yang akan datang. Lalu yang kedua, ada manajemen berdasarkan sasaran atau manajemen by objective. Manajemen berdasarkan sasaran merupakan satu bentuk penilaian di mana karyawan dan penyelia bersama-sama menetapkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran pelaksanaan kerja karyawan secara individu di waktu yang akan datang. Lalu, yang ketiga nih, ada implikasi penilaian kinerja individu dengan pendekatan MBO atau manajemen by objective. MBO ini digunakan untuk menilai kinerja karyawan berdasarkan keberhasilan mereka dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui konsultasi dengan atasan mereka. Keberhasilan dari penilaian kinerja tergantung pada pendekatan yang konsisten untuk mendapatkan perbandingan hasil, ukuran, dan standar yang jelas. Selain penilaian harus bebas dari bias. Lalu yang keempat, ada penilaian dengan psikolog. Penilaian dengan menggunakan psikolog untuk melakukan penilaian potensi-potensi yang akan datang, bukan kinerja masa lalu. Lalu yang terakhir nih, yang kelima, ada pusat penilaian. Penilaian ini sebagai suatu bentuk penilaian pekerja terstandar yang tertumpu pada beragam tipe evaluasi dan beragam penilai. Pusat-pusat penilaian sebagai bentuk standar pekerja yang bertumpu pada tipe-tipe evaluasi dan nilai-nilai ganda. Oh, jadi gitu ya. Paham, Aku paham. Kayaknya ada yang kurang satu lagi deh. Biasanya kan ada permasalahannya di setiap bab-bab begitu. Kalau di performance appraisal apa ya? Nah, ini aku tahu. Permasalahan penilaian kinerja. Menurut Sani dan Mansur di tahun 2010 dan Mangku Prawira tahun 2002, terdapat beberapa permasalahan dalam proses penilaian kinerja sehingga penilaian dianggap kurang objektif. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan dalam penilaian kinerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, bias penilai. Kesalahan yang sering terjadi adalah pada si penilai. Bias penilaian tersebut biasanya tidak ada pekerjaan, akan tetapi biasanya pada karakteristik pribadi seperti usia, jenis kelamin, senioritas, suku atau agama, kedekatan dengan pimpinan, dan lainnya. Manajemen perlu menghilangkan bias-bias pengawas terhadap individu bawahan atau menangkal bias tersebut selama proses penilaian. Nah, yang kedua, halo effect. Halo effect adalah opini pribadi atau subjektivitas penilaian terhadap yang dinilai. Hal ini dapat terjadi karena penilaian performance yang sesaat. Sebagai contoh, jika penilaian menyukai seorang karyawan, maka opini tersebut bisa jadi mengalami distorsi estimasi terhadap kinerja karyawan itu.
Masalah ini sering meringankan atau memberatkan ketika para penilai harus memiliki karakter kepribadian teman-teman mereka atau seorang yang sangat tidak disukainya. Selanjutnya, central tendency. Central tendency adalah kondisi penilaian yang dilakukan tidak secara komprehensif. Penilaian yang dilakukan hanya melihat rata-rata tingkat produktivitas pekerja. Hal ini terjadi karena kurang adanya keakraban antara penilai dan yang dinilai. Selanjutnya, leniency. Leniency adalah penilaian yang diberikan terlalu lunak atau murah dengan memberikan nilai yang tinggi kepada yang dinilai. Bias kemurahan hati ini seperti itu tidak dikendaki karena hasilnya para pegawai bakal terlihat lebih dari kenyataan yang sesungguhnya. Pada akhirnya, kekurangan keakuratan penilaian ini mengarah kepada perputaran para pegawai yang pindah ke organisasi lain yang sanggup menilai kinerja mereka secara akurat dan memberikan mereka pengakuan yang mendasar. Selanjutnya, straightness. Straightness adalah penilaian kinerja dilakukan secara ketat. Kadang-kadang penilai akan memberikan penilaian yang rendah terhadap kinerja seseorang, meskipun sebenarnya beberapa karyawan kinerjanya di atas rata-rata. Bias-bias keketatan dan kemurahan hati ini dapat dikendalikan atau dihitung dengan dua cara. Yang pertama, dengan mengalokasikan nilai-nilai ke dalam distribusi yang dipaksakan atau forced distribution, di mana bawahan-bawahan dibagi menurut distribusi nomor. Atau yang kedua, dengan mengurangi ambiguitas skala-skala penilaian itu sendiri. Pengurangan ambiguitas ini dilakukan dengan memperbaiki definisi-definisi dari dimensi-dimensi dan menyediakan definisi-definisi untuk berbagai poin skala. Selanjutnya, leniency. Leniency adalah penilaian yang dilakukan pada saat-saat tertentu atau sesaat saja. Penilaian ini biasanya dilakukan hanya pada saat-saat yang dianggap oleh tim penilai saat yang tepat untuk dilakukan penilaian, sehingga penilaian ini tidak dilakukan secara teratur atau rutin, melainkan sesempatnya tim penilai untuk melakukan penilaian. Akibat dari penilaian ini, maka akan sulit untuk menetapkan karyawan yang potensial atau tidak. Jadi itu ya yang ada di permasalahan penilaian kinerja. Jadi pokok bahasannya udah selesai semua nih. Terus conclusion-nya gimana? Kesimpulan pada materi ini yaitu penilaian kinerja atau performance appraisal adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok dalam sebuah perusahaan untuk mengevaluasi dan mengomunikasikan bagaimana karyawan melakukan pekerjaan dengan cara membandingkan hasil pekerjaannya dengan seperangkat standar yang telah dibuat dalam suatu periode tertentu yang digunakan sebagai dasar pertimbangan suatu kegiatan. Kegiatan ini sangat penting untuk dilakukan mengingat evaluasi untuk perusahaan itu baik untuk keberlangsungan perusahaan. Kami dari kelompok 5, terima kasih.